Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bekerja Memperoleh Makanan Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 27a. Yesus bersabda, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan nasihat Tuhan Yesus yang amat penting untuk kita renungkan secara lebih sungguh-sungguh. Sebab apa yang Yesus katakan sangat menentukan arah dan tujuan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Dikisahkan bahwa sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, semakin banyak orang mencari Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami buat agar kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudari terkasih, banyak tindakan Tuhan Yesus yang tidak biasa dan berada di luar pikiran orang-orang Israel. Misalnya, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan kecil. Dari rentetan tindakan Tuhan Yesus yang menggemparkan dan mengguncang tanah Israel dan sekitarnya, membuat Tuhan Yesus dengan cepat dan mudah menjadi sorotan dan perbincangan bagi semua orang. Orang-orang yang memperbincangkan tindakan dan kehebatan Tuhan Yesus tidak hanya kalangan bawah seperti petani, nelayan, dan rakyat jelata, namun juga kalangan atas seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal sebelum Yesus ada, para ahli Taurat dan orang Farisi lah yang jadi pusat perhatian dan sorotan jika berkaitan dengan hal-hal agama. Tetapi sejak Tuhan Yesus hadir dan mulai berkarya, orang-orang Israel lebih suka dan tertarik dengan ajaran dan tindakan Yesus daripada pemuka agama Israel. Saudara-saudari terkasih, sikap sebagian orang-orang Israel
yang mencari Yesus sesaat setelah Yesus membuat mujizat dengan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dipandang oleh Yesus sebagai tindakan yang kurang baik. Selain itu, tindakan mereka yang sangat gencar untuk mencari Yesus menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam iman kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus berpesan agar mereka dan kita, para pengikut Yesus, untuk tidak hanya bekerja demi memperoleh makanan jasmani seperti roti, nasi, atau makanan lainnya yang akan binasa, tetapi juga bekerja untuk memperoleh makanan yang tidak binasa. Memang masalah perut, yakni soal makan dan minum untuk kebutuhan sehari-hari, sangat penting. Kita akan berdosa kalau kita tidak bekerja. Dengan bekerja kita pun dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Orang-orang yang tidak bekerja akan menjadi malas dan tidak bergairah hidupnya. Akibatnya mereka akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang tidak mau bekerja juga akan dengan mudah diajak atau tergoda oleh berbuat jahat. Namun Yesus mengingatkan kepada orang Israel dan kepada kita umat Kristiani supaya kita juga berjuang dan bekerja untuk memperoleh makanan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, makanan jasmani bisa kita peroleh di mana saja. Namun harus disadari bahwa makanan yang kita makan setiap hari hanya berguna selama kita hidup di dunia. Setelah mati, tubuh kita akan hancur dan menjadi tanah. Tetapi makanan yang tidak bisa binasa hanya kita peroleh lewat Yesus. Dan makanan yang tidak dapat binasa itu pertama-tama adalah tubuh Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Walaupun bentuk dan kelihatannya kecil, tetapi khasiatnya luar biasa. Kalau kita makan dalam keadaan lapar, makan nasi satu piring bisa habis. Sebaliknya, kalau kita sakit, bahkan sakit keras, kita tidak perlu makan obat satu piring. Kita cuma makan satu atau beberapa butir pil ukuran kecil saja, dan kita bisa sembuh. Sama halnya dengan hidup kita. Hanya dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu dan menyambut tubuh Yesus yang ukuran dan bentuknya kecil, kita bisa memperoleh hidup kekal. Selain tubuh Yesus, makanan yang membawa kita menuju hidup kekal adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan penting dipahami dan kita amalkan dalam hidup sehari-hari. Apakah kita sudah bekerja memperoleh makanan yang bisa binasa dan juga bekerja untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan hanya membuka jalan bagi kami, tetapi juga memberikan makanan yang tidak bisa binasa, yakni sabda dan tubuh-Mu yang kami sambut dalam Ekaristi. Semoga kami rajin menerima tubuh-Mu serta mendengar dan mengamalkan sabda-Mu. Doa ini kami persembahkan
dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.